halo Mas. Terima kasih sebenarnya sudah datang ke kami untuk bercerita. Apapun ceritanya kami akan dengarkan, dan kami tidak akan menceritakan cerita Anda keluar di luar kami. Nah, sebelumnya kenalin diri dulu. Saya Marvin, saya masih mahasiswa. Jadi mungkin permasalahan-permasalahan yang saya alamin mungkin menurut saya agak sedikit berbeda, cuman dalam konteks sama tapi dalam konteks yang berbeda. Makanya saya berharap ketika saya bercerita dengan Mas di sini, mungkin saya dapatkan pencerahan atas apa yang bisa saya rubah dari sikap saya selama ini. Oke. Oh ya, kita belum kenalan ya? Oh iya. Kenalin, namaku Salman dan ini partnerku. Ini Masnya sebagai apa? Masnya sebagai apa? Aku sebagai terapis dan ini sebagai observasi. Oh, sebagai observer. Yes. Iya. Oke. Dan gimana nih kabarmu hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Hari ini tidak diberikan apapun, tidak diberikan musibah lah istilahnya. Hari berjalan kayak biasa aja. Nggak ada yang spesial tapi nggak ada juga yang mungkin membuat saya bad mood atau apa. Jadi normal-normal aja hari ini sebenarnya. Jadi normal ya. Oke. Sekarang Marvin nih mau bercerita apa ini? Ini sebenarnya cerita cukup panjang ya. Mau langsung ke intinya atau boleh dari backstory-nya? Oh, dari backstory boleh dong. Waktunya nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Ya. Jadi sebenarnya tuh saya dulu waktu zaman masih SD atau SMP ya. Iya. Keluarga saya tidak seideal ini in terms of finance atau dalam tanda kutip dalam konteks kemampuan ekonomi. Ayah saya sama ibu saya mungkin belum diberikan berkah yang seperti sekarang. Masih cukup ibaratnya struggle lah. Dalam apalagi waktu itu saya dan kakak saya tuh jadi anak pertama hanya menjelang 1 tahun pertinggahan. Saya 3 tahun berikutnya dan sekitar mungkin untuk ukuran orang tua saya 5 tahun atau 6 tahun pernikahan belum cukup siap lah untuk punya 2 anak. Jadi waktu itu masih lumayan struggle, apalagi kan ayah saya dan ibu saya tuh nikahnya lumayan agak lama kan, umur 30-an, dan orang tua mereka, kakek nenek saya itu juga udah lumayan sakit-sakitan. Jadi tanggungan yang dipunya ayah saya ini lumayan banyak, sehingga karena mungkin semakin gede tanggungan seseorang semakin berat tanggung jawabnya. Mungkin itu yang membuat ayah saya tuh lebih temperamental lah. Udah lebih temperamental dan juga lebih mungkin sikapnya tuh yang saya dapatkan dari saya itu nggak seperti apa yang keluarga lain, anak-anak lain dapatkan dari keluarga mereka. Jadi saya sama ayah saya punya hubungan yang kurang begitu baik. Beberapa kali abusive, beberapa kali melakukan kekerasan ketika mungkin sedang banyak pikiran atau mungkin sedang banyak hal yang melelahkan di harinya. Pernah suatu kali sebenarnya kakak saya yang buat kesalahan. Kakak saya itu kalau nggak salah pernah mecahin piring di rumah. Tapi prinsip ayah saya itu selalu ibarat kata karena saya anak laki-laki satu-satunya, saya yang harus menanggung semuanya gitu loh. Saya harus pasang badan atau tameng dari kakak sama ibu saya. Jadi ketika ayah saya emosi atau karena keluarga atau ayah saya itu emosi karena kakak saya atau ibu saya, ditanggung saya mendapatkan perilaku abusif yang mungkin kurang nyaman lah kalau misal diceritakan di sini. Bukan nggak percaya atau apa ya, mungkin menurut saya kurang etis saja, karena menurut saya ayah saya itu belum berubah sekarang. Oleh sebab itu sering berjalannya waktu itu terus berlanjut, sehingga pada akhirnya saya itu sampai dekat sekali sama ibu saya. Saya merasakan karena ibu saya itu benar-benar peduli, meskipun kedua orang tua saya tuh hitungannya PNS ya, hitungannya ASN, dan mereka bukan ASN kayak ibaratkan mereka dari sekolah tinggi lah. Ibaratkan ibu saya dari STIS, ayah saya dari STAN. Kan orang-orang mungkin bakal ngeliat, wah ini ayah kamu dari STAN nih, ibu kamu dari STIS nih, begitu banyak pasti. Mereka nggak tahu, meskipun income yang banyak, mereka nggak tahu apa yang harus ayah dan ibu saya keluarkan gitu untuk keluarga. Anaknya 2, udah gitu. Orang tua dari ayah saya, kakek saya itu menderita Alzheimer, pengecilan otak. Jadi bahkan di akhir-akhir masa hidupnya, ketika saya datang ke rumahnya, kan rumahnya beda kan. Ketika saya datang ke rumah kakek dari ayah saya, bahkan gak inget siapa saya. Bahkan hampir lupa dengan ayah saya sendiri, dengan anaknya sendiri. Itu Alzheimer, pengecilan otak. Jadi sebelum sampai separah itu kan kalau misalnya udah sampai lupa sama anak sama cucu sendiri itu udah parah banget kan.
sebelum separah itu banyak sekali hal medis yang dilakukan yang pada saat itu ayah dan ibu saya nggak menceritakan karena mungkin nggak mau jadi beban untuk anaknya. Dan tapi saya tahu pengobatan Alzheimer tuh nggak murah kan. Kalau mungkin dari kontrolnya, dari mungkin operasi itu pasti mahal banget. Itu terjadi ketika saya itu umur 3 tahun. Tanggungannya berapa? Terus nenek dari ayah saya itu skizofrenia. Cuman skizofrenianya itu ketika dia benar-benar stres atau ketika dia benar-benar banyak banget pikiran. Itu juga memerlukan intervensi tambahan meskipun karena nenek saya itu anak-anaknya mungkin sudah pada bekerja atau anak-anaknya mungkin sudah pada bisa mencari mandiri gitu lah, udah mandiri. Jadi tingkat stres yang dialami nenek saya itu jarang. Jadi skizofrenia itu lumayan jarang muncul. Jadi mungkin tetap perlu intervensi untuk nenek saya dari ayah saya ekonominya. Karena kan nggak bisa, ayah saya tuh orangnya idealisme banget. Dia nggak mau, dia karena dia anak laki-laki, apapun yang terjadi keluarganya mau dari ibu, ayah nenek dari ibu atau nenek kakek dari ayah, harus ayah saya semua yang tanggung, harus keluarga ayah saya. Karena idealisme tinggi, meskipun adanya ayah saya itu pengen bantu sebenarnya, tapi ayah saya nggak mau, idealisme sangat tinggi. Akhirnya itu 2 tanggungan. Keempat, sebenarnya kakek dan nenek dari ibu saya itu nggak punya banyak penyakit kronis, tapi tiba-tiba kakek saya waktu saya umur kelas 3 SD tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Dan for your information, adat orang Batak untuk orang meninggal itu sangat mahal sekali. Belum karena banyak sekali keluarga, karena kan ibu saya sama ayah saya dari Batak, otomatis buyut saudara-saudaranya yang dari kampung tuh banyak yang datang karena ayah dari ibu saya meninggal, kakek saya. Dan itu memerlukan biaya yang sangat lumayan luar biasa lah. Itu pengorbanan ayah saya karena idealismenya tinggi kan. Karena ini mertua saya yang harus tanggung, saya dan istri saya. Karena ibu saya tuh lumayan membantu juga karena keduanya sebenarnya secara penghasilan tuh menurut saya karena PNS ini kan goalsnya banyak orang kan. Iya, betul. Karena menjadi goals banyak orang pasti penghasilannya tuh nggak kecil. Menurut saya income-nya itu nggak kecil, cuman apa yang harus dikeluarkan itu menurut saya nggak sebanding dengan apa yang didapatkan. Oleh sebab itu, lanjut ceritanya, kakek saya meninggal, terus nenek dari ibu saya itu punya saraf kaki kejepit, meskipun nenek dari ibu saya itu yang paling sehat diantara semua kakek nenek saya. Kenapa? Dia punya saraf kejepit, nggak bisa jalan sama sekali sekarang. Kalau dulu masih bisa jalan, cuman masih pincang kan. Sekarang tuh nggak bisa jalan sama sekali. Tapi dia tuh nggak punya penyakit lain kayak penyakit jantung, padahal dia merokok. Penyakit jantung, penyakit apapun dia nggak punya penyakit. Dulu tuh berobat sampai ke Malaysia saat saya kelas 6 SD buat ngobatin saraf kejepit ini. Dari awal dokter tuh udah menyarankan kalau misalnya mau sembuh dari sekarang, kan pas berobat ke Malaysia belum terlalu parah kan. Dari sekarang operasi. Tapi nenek saya karena mungkin kan kalau nenek dari ibu itu tinggalnya sampai rumah saya. Tapi kalau nenek dan kakek dari ayah itu tinggalnya lumayan jauh di Bekasi, kalau saya di Jakarta. Jadi nenek dari ibu saya lumayan mengerti kondisi keluarga karena hampir tiap hari ketemu kan, meskipun ketemunya juga kalau sama ayah saya jarang karena kan ayah saya bener-bener kerjanya tuh 9 to 9, malah kurang dari 9 berangkatnya jam 6 pagi nganter ibu saya, terus pulangnya jam 9 malam tidur. Saya hampir kalau misalnya waktu ayah saya dinas di Jakarta, saya hampir kayak seminggu paling ketemunya hari Minggu doang, sisanya tuh jarang banget ketemu. Makanya saya punya ikatan yang sangat dekat dengan ibu saya. Nenek, lanjut cerita, nenek saya itu saraf kejepit dibawa ke Malaysia, meskipun intervensi operasinya nggak jalankan, biaya ke Malaysia tentu saja tidak murah, apalagi bawa keluarga, bawa kakak saya karena saya nggak ikut kan. Saya milih ngalah aja, mungkin kapan-kapan dengan duit saya sendiri saya bisa ke Malaysia. Akhirnya yang dibawa tuh ayah saya, ibu saya, kakak saya dan nenek saya sama saudara nenek saya, 5 orang ke Malaysia. Itu mungkin bisa dicari tahu sendirilah, mulai dari sini ke Malaysia, kendaraan di sana, akomodasi, biaya rumah sakit, itu bisa terus sendiri lah. Nah, mungkin udah mulai dapat gambar kan tanggung jawab yang ayah saya emban. Karena ini saya nggak bohong, idealisme ayah saya itu sangat gede. Apapun yang terjadi sama keluarganya harus dia yang tanggung. Tapi idealisme itu positif. Tapi berdampak negatif mungkin ke saya dan keluarga saya. Karena dari hasil idealisme itu, dari tanggung jawab sebesar itu yang ayah saya emban, itu membuat mungkin tanggung jawab ke keluarganya sedikit terabaikan lah. Mulai dari perilaku yang mungkin secara, saya bukan menjelekkan ayah saya, cuman waktu itu karena puji Tuhan alhamdulillah sudah berubah, dikasih hidayah oleh Tuhan.
pada waktu itu saya tidak merasakan peran ayah saya sama sekali karena waktu itu masih kecil dan saya belum tahu tanggung jawab apa sih cuma ngidupin 2 anak. Saya belum tahu tuh tanggung jawab embel-embel, tanggung jawab di belakangnya itu. Masih kecil kan. Jadi yang saya tahu cuma ayah saya marah-marah, temperamental, suka banting gelas, suka mukulin anak cowoknya. Sampai bahkan kakak saya tuh sampai sekarang traumanya masih terasa, jadi dia kurang nyaman dibicara sama ayah saya. Tapi kalau saya kan sudah dewasa, sudah mulai mengerti, apalagi saya kuliah psikologi kan sudah mulai diajarkan untuk mengerti satu sama lain, mengerti orang, mengerti jiwa-jiwa. Saya mulai mengerti apa yang ayah saya lakukan dan saya mulai legowo. Puji Tuhannya saya dan ayah saya sekarang sudah berbaikan, tapi di samping sisi berbaikan itu, ini sorry ya ceritanya lompat-lompat tapi masih masuk kan alurnya. Dia pada saat berbaikan itu ada sedikit sifat yang mungkin bukan turunan, sifat yang mungkin tercipta dari trauma yang saya alamin belakangan pada saat waktu itu. Lain cerita, ayah saya abusif, ayah saya lain-lain. Seterusnya saya pernah lanjut ke cerita, kakak saya mencain gelas. Saya waktu itu karena kakak saya waktu itu pulangnya malam sekali, kebetulan pas saya pulang kakak saya mencain gelas, itu isinya kopi untuk ayah saya, karena ayah saya tuh suka sekali minum kopi sebelum tidur. Saya nggak tahu alasannya apa, mungkin itu salah satu coping mekanisme dia di samping segala stres yang dia punya kan. Kakak saya mencain gelas, kakak saya menangis. Ayah saya tuh paling gak suka sama orang yang menangis, orang yang lemah meskipun tuh cewek atau cowok. Saya tuh nggak pernah dibolehin menangis di keluarga. Kakak saya bahkan juga nggak diboleh, makanya oleh sebab itu mungkin mas berdua mungkin bisa mengerti alasan saya sama kakak saya tuh punya kedekatan emosional yang lebih untuk ibu saya, kepada ibu saya. Lanjut cerita, ayah saya akhirnya karena mungkin nggak tega atau apa mukul perempuan, dia bersifat abusif ke saya. Saya sampai dikurung semalaman di garasi. Padahal besoknya saya ada sekolah. Waktu itu masih kelas SD kelas 4 dan pada saat itu saya 2 minggu setelah sunat. Itu bisa dibayangkan mungkin pada umur kelas 4 mungkin umur 8 sampai 10 tahun ya. 8, 10 atau 11 lah, sekitaran segitu, 8 sampai 11 tahun, mengalami sebegitu banyak kejadian dalam satu momen yang membuat mungkin saya masih ingat benar emosi yang dirasakan ayah saya, emosi yang dirasakan oleh saya, bahkan wajah ayah saya ketika saat itu mungkin sangat-sangat menyeramkan bagi saya waktu umur segitu. Sehingga saya traumanya masih ke bawah sampai sekarang, dan itu mungkin momen dimana sifat yang nanti akan saya ceritakan, yang ingin saya ubah, akan saya ceritakan Mas, terbentuk dari situ. Singkat cerita, mungkin setelah banyak perilaku abusif, perilaku mungkin temperamental yang dilakukan saya, tapi for your information, ayah saya nggak setiap kali bertemu saya begitu. Ada momen-momen baiknya, ada di saat itu, ada kadang saya diajak ke mall, tapi kan namanya anak-anak pasti bakal lebih mengingat hal-hal yang lebih memorable di dia kan, hal-hal yang buruk kalau buat saya kan. Jadi itu sangat-sangat teringat di saya, dan yang sangat bikin saya teringat, ayah saya pada waktu itu belum sama sekali tidak mengucapkan kata maaf. Bahkan saya dan kakak saya dan ibu saya yang bilang maaf ke ayah saya. Tapi untungnya ayah saya waktu itu mengingat, dan ayah saya minta maafnya sekarang. Karena saya udah lumayan berubah lah, karena berbagai macam perubahan. Terus mulai dari situ saya tuh belajar kalau misalnya saya nggak bisa ngandelin siapapun selain diri saya sendiri. Saya jadi sejak saat itu saya benar-benar tertutup dalam konteks bukan introvert ya, introvert ansos gitu bukan. Saya masih mungkin kepribadian saya hampir sama kayak SD, ceria, suka bercanda gurau dengan orang, tapi apapun permasalahan yang saya dapat gak bakal saya ceritain ke orang lain. Apapun permasalahan yang bisa saya tanggung, hampir semua bisa saya tanggung, itu saya pendam sendirian. Apapun, bahkan saya pernah saking takutnya sama ayah saya, waktu kelas SD kelas 5 saya pernah berantem sama teman saya karena waktu itu saya disengin. Karena waktu itu upacara, dan kan saya waktu itu SD swasta itu sangat menekankan sama kedisiplinan kan. Waktu itu upacara tuh, di upacara SD swasta itu perlengkapan kan SD masih merah putih kan, perlengkapan merah putih dari dasi, topi, ikat pinggang harus lengkap kan. Kalau SD swasta, topi saya selama upacara sampai ini disembunyiin oleh teman saya. Masalahnya selama upacara jadi saya disetrap di depan, panas-panasan itu. Karena daerah sekolah saya waktu SD, daerah tempat siswa-siswa baru upacara itu ada pohon, daun, nggak panas. Sementara di dekat tiang bendera itu panas sekali.
Jadinya saya selama kurang lebih mungkin 45 menit upacara berlangsung, upacara hari Senin, saya disetrap di situ. Bahkan ditambah 15 menit karena ditambah ketika orang yang nggak bawa perlengkapan lengkap 15 menit, jadi total 1 jam disetrap di depan. Itu saya sudah capek mungkin, tapi pada saat itu saya masih positive thinking. Kalau misalnya saya ini nggak disengin atau apa, kalau misalnya untuk urusan bully saya nggak pernah dibully lah ya. Saya termasuk ukuran di lingkungan yang cukup sehat, cuman mungkin gak sehatnya bercanda guru seperti itu kan. Akhirnya saya ke kelas dengan kondisi udah keringetan, semua baju keringetan. Pas istirahat kelas saya ketemu topi saya, karena topi itu di SD ada namanya di belakangnya. Di bagian yang kayak karetnya itu ada namanya. Saya ketemu topi namanya, karena kan waktu SD namanya keren-kerenan kan. Nama saya waktu itu menurut saya kerenan Allen dibanding Marvin. Akhirnya topi saya namanya Allen. Allen, di belakangnya di meja teman saya, di ini dashboard, kalau di motor dashboard, kalau di kolong meja ya, di kolong mejanya. Saya tanya ke teman gue namanya Mora, ini kenapa topi gue di sini, kan kalau budaya orang Jakarta kan gue lu kan, ini kenapa topi gue di sini? Iya le, gue sorry, gue minta maaf kalau misalnya soalnya waktu itu gue cuma niat ngisengin lu sampai gak niat upacara mulai, tapi gue lupa lu udah terlanjur kesetrap, gue lupa. Saya singkat cerita lah ya, saya nggak perlu, karena kan itu udah lama juga, saya udah lumayan lupa kejadiannya. Singkat cerita saya berantem sama Mora sampai bel masuk tuh ini, karena ketahuan guru, kami berdua dipulangkan pada hari itu. Kan waktu itu ibu saya lagi izin, kebetulan ibu saya lagi izin juga, lagi cuti. Ibu saya nanya di rumah, kok kenapa kamu pulang cepet? Pasti ada kan, kalau SD kan pasti kalau pulang cepet, kalau nggak sakit berak di celana sama kencing di celana kan. Ibu saya nebak antara ketiga itu, tapi yang nebaknya di antara berak celana. Gue bilangnya berak celana karena waktu itu saya belum berani ke ibu saya, apalagi ibu saya pasti cerita ke ayah saya, dan saya masih belum berani lah sama ayah saya waktu itu. Kira singkat cerita besoknya ibu saya dapat telegram, kalau sistem sekolah swasta itu, sekolah swasta Katolik itu, jadi ada telegram dari grup sekolah. Jadi kayak ada bot, kalau misalnya ada kayak murid bolos atau apa, botnya langsung ngasih tahu ke orang tua, langsung masuk. Jadi waktu selama sekolah SD, SMP, SMA, mungkin SMP ya, SMP saya lumayan sering bolos karena nggak ada informasi kan ke orang tua. SD sampai SMA itu saya nggak berani bolos karena informasinya itu langsung masuk ke orang tua saya lewat telegram. Besoknya ibu saya dapat telegram, katanya dipanggil. Akhirnya datanglah ibu saya ke sekolah, katanya dijelasin sama guru saya, ini anak kemarin berantem, terus datengin orang tuanya Mora juga, kita ngobrol-ngobrol di situ. Ibu saya minta maaf, ibunya Mora minta maaf, saya sama Mora minta maaf. Tapi kan namanya orang tua kan pasti ada pencitraannya di sekolah kan. Di rumah saya dimarahin habis-habisan. Habis itu ibu saya dengan kepala panas ya, nggak, masih emosi, nelpon ayah saya. Ayah saya lagi dinas di Medan waktu itu. Dinas di Medan, gak nyampe 2 hari, ayah saya 2 hari besok pulang, izin cuti. Mungkin cerita berikutnya masnya mungkin udah bisa nebak ya, saya diapain oleh saya kurang lebih sama seperti yang kakak saya mecahin gelas, karena kan itu perilaku yang terus menerus pada saat itu. Itu juga membuat saya semakin, ibarat kata anak kecil kan dendaman ya. Saya dendam lah kayak saya, ini orang tua apa sih kayak begini, saya salah apa loh, saya cuman membela hak saya loh. Saya disembunyiin topinya, bahkan ayah saya nggak mau dengerin alasan saya. Ayah saya cuma marahin saya berantem, gak dengerin alasan saya gitu. Itu yang membuat saya waktu itu dendam orang tua saya, itu memperkuat saya agar apa-apa tuh saya lakukan sendiri, apapun. Bahkan mencari duit, mungkin saya udah ngeplan tuh dari situ, pokoknya SMA aku harus cari duit sendiri biar aku bisa lepas dari rumah ini. Saya dulu tuh banyak banget niatan kabur. Puncaknya tuh di SMP tuh bandel-bandelnya. Kalau menurut saya SMP itu kan bandel-bandel anak remaja kan, udah mulai pada kenal merokok. Saya merokok dari SMP kan, udah mulai pada kenal merokok, udah mulai pada kenal nongkrongan. Saya nongkrong sama teman-teman SMP negeri yang mungkin kurang baik lah. Saya di SMP tuh benar-benar badung-badungnya nakal-nakalnya. Bahkan pas ayah saya kan pulang, ayah saya kan dinas di luar kota terus pada saat itu. Ayah saya kebetulan lagi dinas di Medan. Di Medan tuh lama dia, dari SD kelas 4 sampai SMP kelas 3. Dia baru pindah ke Tanjung Balai Karimun Batam tuh pas saya SMA kelas 1. Waktu itu di Medan, ayah saya di Medan, saya merasa bebas dong. Bebas, ayah saya kan pulang kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan sekali. Saya merasa bebas dong di rumah. Kewajiban saya di sekolah saya jarang jalanin, kewajiban di rumah saya jarang jalanin. Saya mulai ngelawan ibu saya mulai berani kayak saya mulai nantang-nantang. Bahkan pernah suatu saat ketika ayah saya pulang setelah 2 bulan, ayah saya kan pulang paling semingguan kan. Seminggu itu saya nggak pernah di rumah. Saya di rumah teman saya waktu SMP itu.
karena saya nggak mau waktu itu ngeliat muka ayah saya. Ya itu masih proses orang mencari jati diri kan, nggak tahu alasannya kan. Saya mungkin ketika sekarang saya bayangin perasaan ayah saya anaknya kayak gini, mungkin saya juga bakal ngerasa iba kayak saya. Cuma kan pada saat itu saya masih polos-polosnya, saya masih nyari jati diri. Akhirnya saya milih ketika ayah saya pulang, saya nggak pulang. Ayah saya pulang ke Jakarta, saya nggak pulang ke rumah sama sekali selama seminggu. Tapi tetap sekolah. Tapi ayah saya dengan idealisme tinggi itu, dia cuma mantau ke sekolah atau enggak. Dia nggak nyariin saya. Saya idealisme tinggi itu ayah saya. Yang khawatir malah ibu saya. Ibu saya berkali-kali kan, teman saya tinggal di rumahnya itu yang saya nginepin temenan sama ibu saya. Ibu saya berkali-kali ngechat ibunya teman saya, tapi ibu saya tuh bukan tipe yang pemaksa gitu loh. Ibu saya tipe yang ngebiarin. Mungkin yang teman-teman dekat saya tahu kalau misalnya ibu saya tuh tipe yang lebih ke biarkan saya bercerita. Ibu saya nggak ngasih intervensi apa-apa, yang penting ibu saya tuh tahu masalahnya apa. Jadi ibu saya lebih ke tindakan gitu. Lebih ke tindakan, ibu saya ngebiarin. Akhirnya saya pulang setelah seminggu ayah saya tuh pulang ke Medan. Pas saya pulang, saya ngerasa rumah tuh udah nggak lagi sama. Kehangatan ibu saya, kehangatan kakak saya tuh udah nggak lagi saya rasakan. Karena mungkin sikap saya sendiri. Sampai pada suatu titik saya udah mulai kelas 3 SMP. Selama 2 tahun tuh saya begitu. Selama 2 tahun saya kayak pulang ke rumah tuh cuma sebagai formalitas. Sisanya nongkrong. Sampai pada suatu itu saya SMP. Saya ya orang SMP, kalau bagi saya udah mulai mungkin nyari jati diri udah mulai nggak kelihatan ya. Udah mulai mikirin kan, kayak kita SMA kelas 3 udah mulai mikirin kehidupan kuliah. Gitu, saya SMP kelas 3 udah mulai mikirin kehidupan SMA. Udah makin dewasa umur 13-14 udah bisa mikir kan. Udah bisa mikir. Saya minta maaf ke ibu saya. Saya minta ke ibu saya. Ibu saya maafin, nangis-nangisan di situ. Dan mungkin saya nggak bisa ceritain di sini karena mungkin menurut saya privasi ya. Nangis-nangisan itu suasana mulai kembali hangat. Setelah saat itu diberikan hidayah oleh Tuhan Yesus. Ayah saya dikasih dinas di Batam. Dimana Batam itu perairan, ibarat kata Batam kan perbatasan Singapura sama Malaysia. Ayah saya kerja di Kementerian Keuangan di bagian bea cukai perpajakan. Jadi banyak sekali kerjaan saya di sana, dikasih rezeki oleh Tuhan di sana. Puji Tuhannya ekonomi membaik, apapun membaik. Karena dulu kan saya ke sekolah aja naik angkot. Saya dulu ke sekolah jajan 55.000 Pak, SMP Pak. Saking hemat-hematnya dulu, saking keluarga saya kurang ideal waktu itu. Ayah saya membaik. Perlahan-lahan ayah saya berubah. Ayah saya tiba-tiba, loh, perasaan dulu kalau misalnya saya ngelakuin A, sikapnya bakal A deh. Saya sampai apal gitu. Sekarang saya ngelakuin A, kayak sikapnya nggak bukan A deh, tapi kayak A minus gitu. Cuma sama tapi pelan-pelan gitu berubah. Tapi namanya manusia pasti kan trauma nggak sembuh secepat itu. Meski akhirnya pada saat SMA, saya singkat cerita pada saat SMA saya udah mulai mengerti tuh apa yang ayah saya lalui. Saya pernah diajak ibu saya ke kantor pada saat saya kelas 1 SMA. Sebelum saya masuk, istilahnya kan saya SMA tuh Taruna kan, SMA asrama. Sebelum saya masuk sekolah, ibu saya ngajak tempat ayah saya kerja. Ayah saya tuh di ruangannya sendirian. Jam 11 malam, udah waktunya pulang loh padahal, tapi dia lembur. Jam 11 malam, dia tidur di kayak kursi kantor gitu, tapi matanya kebuka. Langsung saya tuh kayak, loh, ayah saya yang saya anggap selama ini brengsek, ternyata kerjanya lumayan keras. Ternyata sekeras ini bekerja. Tapi pada saat itu saya belum tahu, emang kerja sekeras ini tuh buat apa sih? Kayaknya saya tuh nggak pernah nuntut banyak loh. Saya nggak pernah nuntut mainan, nggak pernah nuntut apa-apa. Saya tuh hidupnya makanan yang ada di rumah pasti saya habisin. Nggak pernah nuntut apa-apa, nggak pernah nuntut ke mall, nggak pernah nuntut HP bagus, nggak pernah nuntut apa-apa. Tapi kenapa ya saya bekerja sampai secapek ini? Saya belum tahu tuh kondisinya ayah saya tanggungan sebegitu banyak. Akhirnya saya masuk SMA. Saya kan SMA tuh saya SMA asrama di Rio Nusantara Bandung. Itu kan asrama tuh kita kurang lebih nggak ketemu orang tua 6 bulan tuh. Pada saat asrama saya udah mulai ngerasain homesick. Kangen ya sama ibu ya, kangen ya sama mama papa ya. Kangen juga ya meskipun di rumah kadang saya suka denial saya sayang sama mereka, ternyata saya sayang juga sama mereka ya. Pas akhirnya pulang asrama, pulang semester 1 kelas 1, saya kangen sama orang tua. Ayah saya berubah drastis. Ayah saya tiba-tiba ngajak saya ke mall, tiba-tiba ngajak saya makan, tiba-tiba nanya, udah ngerokok belum? Udah punya pacar belum? Ayah saya dulu nggak pernah nanya begitu. Itulah hidayah yang diberikan Tuhan, doa-doa saya ke Tuhan yang dijawab.
mungkin nggak langsung tapi impact-nya tuh pasti bakal ada. Oleh sebab itu sampai saat ini saya percaya Tuhan itu ada. Terus saya ngerasa nih ayah saya berubah, tapi saya masih belum bisa memaafkan pada saat itu tingkah laku ayah saya pada saat zaman itu. Terus saya masuk lagi sekolah, ada kasus saya ibaratkan saya melakukan hal yang tidak boleh di sekolah itu, sehingga akhirnya saya SP3 itu kan kalau di sekolah asrama itu di setiap hari Minggu boleh keluar kan. Keluar entah mau main HP atau apa, kan di asrama nggak boleh HP. Keluar ngambil HP, mau ke mall, mau kemana bebas setiap hari Minggu selama 7 hari. Jadi selama 7 hari libur cuma 1 hari Minggu, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Karena saya SP3 di kelas 2 semester 2 awal, saya nggak boleh keluar asrama selama 1 tahun pelajaran. Orang tua saya nggak mau. Karena masa saya nggak bisa hubungin anak saya selama 1 tahun? Kalau ada apa-apa gimana? Meskipun mungkin kalau ada apa-apa mungkin dihubungin oleh wali kelas saya, tapi orang tua saya nggak mau. Akhirnya orang tua datang saya ke sekolah. Saya masih sekolah di situ hari Jumat. Seninnya saya udah pindah sekolah, pindah ke SMA di Jakarta, udah bukan di Bandung lagi. Saya cerita tuh kalau kesah saya di sana, entah saya bukan dibully ya, dipukulin tuh kan termasuk bagian dari cara pengadatan di sana. Kan beda-beda kan budayanya. Dipukulin di sekolah militer kan biasa kan, mungkin anak-anak pondok juga ngerti dipukulin apapun. Saya cerita, saya ngomong ke orang tua saya, ini pertama kali saya ngomong dan saya nggak berkata dikonfrontasi. Pertama kali saya ngomong ke ayah dan ibu saya nggak dikonfrontasi, nggak di kayak tunggu. Tadi kan saya cerita, bahkan ayah saya nggak mau tahu alasan saya berantem sama teman saya. Pokoknya dihukum aja. Ini pertama kalinya saya cerita ke ayah dan ibu saya, dan pertama kali saya nangis depan mereka dan gak dimarahin. Mereka nggak konfrontasi, mereka cuman oh ya udah pindah dah besok Senin. Ayah saya marah-marah sama pihak sekolahnya, jahat banget ini. Bahkan saya nengokin anak saya nggak boleh. Saya bayar mahal loh sini. Itu pertama kali saya ngeliat ayah saya sebagai hero. Pertama kali dalam seumur hidup saya 15 tahun, mungkin 15-16 tahun, saya ngeliat ayah saya sebagai hero, sebagai pahlawan dari hidup saya. Akhirnya saat itu ayah saya ngamarin saya tanya kenapa? Kok tumben papa ngamarin aku? Bapak saya cuma bilang, nggak bisa mikir sendiri. Ayah cuma bagian support aja. Jeng, langsung masuk ke hati saya, langsung tersentuh lah saya kan. Sejak saat itu saya cari tahu, entah ke nenek saya, entah ke siapapun, entah ke teman kerja saya kan. Teman kerja saya lumayan sering datang ke rumah. Jadi saya lumayan kenal tuh Om Andri, Om Gendut, Om siapapun loh yang mungkin saya dekat. Saya tanya-tanya kenapa sih kayak begini dulu. Baru tuh saya tahu alasannya yang awal saya ceritain. Tanggungannya banyak, bla 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 bla. Lah, saya nanya ke Om Andri waktu itu, Om, terus kenapa nggak cerita ke saya biar saya tuh lebih tahu cara bersikap? Ya masa sih ada orang tua yang mau membagi penderitaan sama anaknya. Jrong, masuk lagi. Mulai tuh berubah pikiran saya sama ayah saya. Saya mulai lebih respect ayah saya mulai lebih mendengarkan ayah saya lebih ya istilahnya sayang sama ayah saya. Ayah saya juga berubah, lebih sayang ke saya. Mungkin teman-teman saya tahu ya kalau misalnya ayah saya itu lebih sering nelpon saya dibanding ibu saya. Ayah saya yang kalau waktu saat kuliah ini lebih sering, di mana Le? Di mana Bang? Pulang jangan malam-malam, takut kena begal. Sampai saya sekarang kan saya merokok sama ayah saya berdua satu asbak, gitu-gitulah. Udah mulai kenangan manisnya yang dijawab Tuhan, dikasih tahu, diceritakan sekarang. Tapi yang nggak bisa saya rubah sekarang adalah idealisme yang saya bangun apa-apa bisa sendiri. Selama SMA tuh saya sama sekali nggak pernah cerita ke temen, cerita ke orang tua apapun kecuali yang saya keluar tadi alasannya. Saya nggak pernah cerita. Akhirnya saya nyari duit sendiri di SMA. Saya kan jualan, mungkin teman-teman saya tahu jualan jagung. Itu kan salah satu cara saya buat nambah jajan. Jadi karena saya udah pernah jualan jagung, saya bangun jam 5 pagi. Saya pertama pulang sekolah beli jagung, beli cup-cupnya, beli apapun, bikin poster pre-order sendiri. Saya bangun jam 5 pagi, pulang sekolah saya ngiris-ngiris jagung. Kan waktu itu belum ada mesin kan. Ngiris-ngiris jagung, jam 5 pagi saya rebus jagungnya. Saya berangkat sekolah jam 5:30, terus pre-order saya bikin-bikinin sekolah. Nah malu, kan pasti namanya SMA swasta, udah swasta Katolik kan pasti kelompok ekonominya mungkin ada yang di bawah, tapi kelompok ekonomi kan menengah ke atas kebanyakan. Pasti kan saya emang nggak ada yang berani atau nggak ada yang mengkonfrontasi saya secara langsung, tapi saya pasti tahu nih dari pandangannya, pasti ada yang ngejelekin saya di sekolah. Tapi saya nggak peduli, idealisme saya seperti itu. Saya nggak peduli omongan orang, dan saya peduli sama diri saya sendiri. Bahkan saking idealisme saya seperti itu, saya kadang sama apapun yang nggak ada untungnya dengan uang, saya nggak mau ngelakuin. Kayak
Saya pernah disuruh hapus papan tulis oleh teman saya. Cuk, aku marah-marah, kayak mukaku marah-marah, tapi tetap saya lakuin lah ya. Itu kan cuma hapus papan tulis. Mukaku marah-marah sambil ngedumel mati. Ngapain sih nyuruh-nyuruh gua? Mau lu siapa? Idealisme saya seperti itu. Sampai ke bawahku kuliah sekarang, apapun yang kayak cuma nembel-nembel pengalaman, nembel-nembel apa, pengalaman hidup gue lebih berat dari lu. Itu idealisme saya. Apapun yang gak ada uangnya itu saya gak melakuin. Terus dari idealisme seperti itu muncullah sifat dominasi. Muncul sifat dominan yang kayak saya, kalau teman saya cerita saya suka motong, saya suka banding-bandingin dengan kehidupan saya, terus saya suka merasa saya paling benar. Ibaratkan sifat dominan lah. Saya dengerin orang bisa, cuman kadang dalam hati kayak masa begini doang. Itu dulu dalam hati kayak begitu. Kayak saya merasa diri saya itu paling dominan, saya merasa diri saya paling benar lah. Itu sifat dominasi saya, bahkan bukan hanya di dunia sosial lah, bukan hanya di kehidupan sosial saya, tapi sampai ke bawah ke kehidupan, mungkin kehidupan romansa saya kan. Waktu SMA kan saya udah baru pacaran tuh pas SMA awal kan. Sampai saya punya pacar pertama kali yang namanya Anonim. Itu awalnya manis, lama-lama kayak saya waktu itu nggak ngerasa ternyata sifat saya dominan. Kayak kan mungkin permisalan seperti ini ya. Ketika mungkin mantan saya tuh punya cita-citanya mungkin jadi sebuah diploma lah gitu lah, cita diploma. Tapi kan saya waktu itu karena saya deket sama pacaran sama dia, saya tahu kapasitas dirinya itu seperti apa. Jadi ibaratkan saya mengkonfrontasi dia, tapi saya secara tidak langsung, saya nggak langsung menjelekkan dia, tapi orang yang punya logika pasti tahu saya menjelekkan dia. Jadi ketika dibilang cita-cita diploma dengan mungkin saya tahu kapasitas dirinya seperti apa, kayak kan mungkin Anda pernah pacaran kan, Anda tahu kayak orang ini pintar sebagaimana. Saya tahu misalnya mantan saya itu pintarnya kurang misalnya, tapi cita-cita diploma. Saya kayak konfrontasi, wes kuliah aja dulu, ambil mungkin kalau bisa ambil profesi yang rendah-rendah aja dulu. Itu kan saya nggak konfrontasi secara langsung kan, saya nggak langsung jatuhin kan. Cuman orang-orang yang punya logika mungkin pasti tahu kalau misalnya saya merendahkan gitulah istilahnya. Itu saya terus berlaku sehingga kehidupan romansa saya mungkin tidak pernah ada yang berjalan mulus lah ya. Mungkin tapi masalahnya bukan dari saya saja sebenarnya. Tapi menurut saya punya andil besar dalam permasalahan itu. Sampai ke kuliah mungkin saya kurang bisa, teman-teman kuliah saya mungkin tahu ya, kayak diajak berorganisasi nggak mau, diajak volunteer nggak mau, diajak apapun nggak mau kalau nggak ada duitnya. Terus kayak dimintain tolong sama orang, kadang saya misalkan saya mungkin pemahaman saya akan tugas yang diberikan oleh dosen atau apa kan saya cukup fasih ya, jadi saya cukup cepat memahami, adaptasi cepat. Kadang saya diminta ajarin teman saya aja manggut-manggut, saya kurang niat gitu ngajarinnya. Terus kayak teman saya mau cerita ke saya, jadi kayak sungkan karena saya suka mengonfrontasi, teman saya sungkan. Kayak jadi saya merasa kayak, wih ini kayaknya teman-temanku mungkin sedang memendam sesuatu nih ke saya nih. Di luar mungkin sikap saya yang fun, sikap saya yang mungkin happy, sikap saya yang suka bercanda gitu kan, tapi ketika ajak bercerita serius saya suka konfrontasi, merasa diri saya paling benar. Terus saya ngerasa ada yang teman-teman saya pendem, mungkin ada yang mantan dulu saya pendem, ada yang orang tua saya dulu pendem, ada yang kakak saya dulu pendem tentang sikap saya seperti ini. Nah alasan itu salah satu alasan yang mungkin saya pengen ubah. Mungkin gak langsung ya, cuman saya berharap kayak saya bisa gitu loh pelan-pelan merubah hal ini semua. Tapi saya butuh guidance awal-awal, langkah-langkah awalnya itu bagaimana sih sebenarnya. Mungkin itu ya, mungkin backstory-nya seperti itu agar mungkin lebih runtut gitu kenapa saya punya sifat seperti ini. Ya seperti itu sih mungkin kalau dari saya. Oke. Jadi Arvin ini masih ada punya perasaan suka dendam gak sih sebenarnya? Suka apa? Dendam terhadap? Terhadap apapun itu, keluarga ketika, mungkin ya. Kalau dendam sih puji Tuhannya sekarang nggak ada ya. Cuman dari dendam yang dulu saya pendam atau permasalahan yang saya pendam, lu menciptakan sebuah idealisme yang saya ceritakan dulu, yang ceritakan sekarang ini, menciptakan kayak sifat-sifat yang mungkin nggak baik gitu buat orang punya gitu. Kalau dendam ini sih mungkin kurang lebih sudah hilang semua lah ketika saya mikirin ayah saya, kayaknya lebih ke positifnya sekarang. Cuman ya itu tadi ada sifat yang keluar tuh, ada suatu resiko yang keluar, yaitu sifat saya yang dominan, sifat saya yang apa-apa harus ada cuannya. Gitu sih, kayak suka konfrontasi orang. Jadi
teman-temanmu juga biasa misal nih nongkrong gitu, kamu suka banget nih mengkontrvensi apa teman-temanmu, Ya kayak mengkonfrontasi mereka. mengkontrvensi. Ya lumayan lah, kayak mungkin saya nggak ngerasa ya, tapi saya ngerasanya mungkin teman saya pernah bilang sesuatu atau teman saya pernah negur saya secara tidak langsung. Berarti Atau kamu mungkin itu secara tidak sadar. tidak sadar saya seperti itu, karena mungkin sifat saya seperti itu yang saya bangun. Jadi sebenarnya gini, yang pertama tuh kamu harus memiliki kesadaran. Karena gak semua teman-teman yang di tongkronganmu juga menerima gitu. Jadi ya apa ya, kalau bisa ada ya teman kamu 2 orang sampai 1 orang, bebas lah berapa, kamu harus kasih tahu ke dia, kamu harus ngingetin aku kalau misalnya aku seperti ini gitu. Nah supaya apa, kesadaranmu itu muncul gitu. Apa sebelumnya udah pernah melakukan itu? Sebenarnya belum sih, jadi kayak saya tuh tetap harus dibantu orang ya sebenarnya. Nggak bisa saya sendiri juga ya. Betul. Dan juga kan perasaan orang kan beda-beda ya. Ada yang baper, ada yang bodo amat lah istilahnya begitu. Nah mungkin gimana jadinya ketika orang yang kamu gituin itu baper. Secara tidak itu sadar. Itu lebih bahaya dan berdampak ke teman yang baper itu. Itu bahaya sih sebenarnya. Nah kamu juga harus mulai deh pelan-pelan untuk belajar bercerita lah ke temanmu. Kamu kan susah juga kan bercerita ke temanmu. Kamu juga harus ya pelan-pelan lah cerita ke temanmu. Tanpa sadar itu pasti kamu mengurangi rasa kamu mengeluarkan ejekan atau candaan yang jelek lah kepada temanmu. Tapi mungkin bisa dikasih guidance atau saran. Orang yang jarang bercerita kan pasti ketika mau mulai bercerita kan pasti berat ya. Kayak pasti ketahan, gue bisa ngelakuin ini sendiri, gue bisa lah, nggak usah lah, ngapain cerita. Kayak saran awalnya tuh buat mulai cerita ke orang tuh gimana sih? Kayak saya datang ke Mas Alman ini kan lumayan berat nih sebenarnya awalnya. Cuman kayak saya sebenarnya pengen berubah, cuman kayak alam bawah sadar tuh kayak nahan gitu. Ada yang ketahan gitu kalau misalnya mau berubah. Nah itu sebenarnya kamu sedang melakukan mental block. Nah, jadi mental block kamu itu harus dibuka. Cara kamu berpikir, cara kamu respon itu harus dibuka. Jadi ketika kamu ingin bercerita, boleh. Pertama tuh yang paling dekat aja dulu. Kan pasti ada teman dekat kamu kan. Nah, kamu bolehlah bercerita ke teman dekatmu dengan cara pelan-pelan lah tuh. Berarti tetap harus perlu bantuan orang lain, nggak bisa dari saya sendiri. Iya perlu bantuan orang lain. Soalnya kalau kita dengan diri kita sendiri yang melakukan itu belum tentu fix atau bisa gitu. Nah, karena itu ya kita perlu bantuan teman-teman kita untuk menyadarkan kita bagaimana cara berperilaku ke teman, terus bagaimana cara menanggapi teman-teman gitu. Terus kalau itu kan saya mungkin bakal coba deh merubah. Mungkin saya bakal coba apa nggak harus saya pendam sendiri. Tapi cara biar saya merubah mungkin pelan-pelan ya, nggak mungkin pelan-pelan sedikit demi sedikit mulai berkurang sifat dominasi saya. Saya tuh sebenarnya pengen kayak orang-orang, pengen volunteer membantu orang-orang. Tapi kayak udah tertanam gitu di otak kalau misalnya kalau nggak ada cuannya nggak usah. Atau mungkin kayak sifat dominasi saya, kayak saya merasa paling jago, paling bener. Gimana sih cara merubahnya gitu, Mas? Sebenarnya dominan itu baik, tapi kan kita namanya manusia ya, pasti bersosialisasi kan, atau bersosial sama orang-orang lain. Nah, nggak semua yang dominan itu bagus itu. Jadi gimana ya, bentar ya.
biar gimana tadi pertanyaanmu? Jadi biar saya tuh merubah sifat dominan saya, merubah idealisme saya, apa-apa tuh harus cuan, yang mungkin sudah lumayan tertanam di diri saya karena itu yang saya lakukan sejak saya kecil ya, dan itu yang saya dapatkan sejak saya kecil. Itu step awalnya tuh gimana sih cara merubah, karena menurut saya itu lama-kelamaan mungkin menurut saya itu membuat sebuah pola hubungan yang kurang sehat gitu. Jadi mulai dari kehidupan pertemanan, mulai dari kehidupan sosial, kehidupan romansa, bahkan kehidupan perkuliahan, kayak saya jadi merasa merendahkan orang. Jadi kayak apa-apa, tapi beda kasusnya ketika saya oleh orang yang saya respect gitu. Ketika orang-orang yang saya respect, kayak orang-orang yang mungkin saya anggap pinter, yang orang-orang yang saya anggap berkarisma, ketika mereka menyuruh saya merasa kayak, weh, kalau misalnya gue ngelakuin apa yang mungkin membantu dia, mungkin gue bakal dapet ilmu nih, gue bakal dapet apapun yang bermanfaat nih buat diri gue. Tapi ketika mungkin orang-orang yang butuh bantuan yang mungkin kemampuannya di bawah saya, semisal anak-anak kelas yang gak ngerti sama mata pelajaran, minta bantuan ke saya, tapi saya harus maunya. Jadi pernah satu kasus ketika kuliah itu ada mata kuliah statistika, saya tuh selesai duluan. Terus ada salah satu kelompok anak kelas, inisialnya P lah, si P ini pengen minta bantuan ke saya. Saya kan waktu itu rumahnya jauh ya Pak ya, saya bilang ya udah lu datang ke sini ke timur, kan kampus di Surabaya Barat, rumah saya di timur, datang ke sini ke timur, tapi bayarin gue kopi ya, masa ngajarin gini gratis. Sampai saat itu mungkin karena si P ini udah terlanjur minta tolong, akhirnya dilakuin sama si P. Tapi berikutnya saya merasa ini sebuah pola hubungan yang tidak sehat. Meskipun si P itu saya ajarkan sampai selesai ya, tetap saya ajarkan pelan-pelan sampai selesai, meskipun ada rasa gondok gini, ini orang kok nggak ngerti-ngerti gitu loh. Kenapa nggak ngerti-ngerti? Padahal saya ngomong kayak udah simple banget. Akhirnya si P di berikutnya itu, perasaan dulu sering nanya dia sama saya deh, kenapa dia mulai jarang nama sama saya. Dia malah nanya ke orang-orang yang menurut saya tuh belum ngerti juga. Padahal saya tuh udah kelihatan banget nih saya ngerti nih, kenapa jarang nanya sama saya lagi ya. Tapi saya kan kurang peduli lah sama hal begituan, jadi kayak saya biasa aja. Cuman lama-kelamaan makin sini kayak saya merasa kehidupan sosial saya tuh jadi kayak terlimitasi gitu loh. Jadi saya ngerasa banyak teman-teman yang sungkan cerita sama saya, sungkan berbagi mungkin keluh kesah. Padahal saya sebenarnya pengen aja, kan saya sebagai psikolog kan pasti tentunya seneng kan dengar keluh kesah orang. Tapi makin kesini kok makin dikit yang mau cerita sama saya. Kayak makin kesini tuh kehidupan sosial saya jadi ada kayak apa sih namanya, pagernya lah, ada boundariesnya. Jadi kayak ada hambatan, kayak jadi saya nahan, teman saya nahan. Jadi saya bingung. Jadi tapi akhir-akhir ini saya sudah mulai menyadari, kesadaran saya sudah mulai terbuka kalau misalnya sifat saya tuh pelan-pelan mungkin gak harus dihilangkan ya, karena sifat dominan ini kan berarti sifat yang berani menolak kan. Kalau misalnya apapun diyain terus kan nggak bagus juga. Tapi mungkin kalau apapun ditolak, kalau misalnya nggak ada untungnya kan nggak bagus juga. Jadi ibarat karena mungkin ntar sedekah saya lama-lama bisa hilang, atau ntar saya nggak mau membantu orang, etika saya lama-lama hilang, empati saya lama-lama hilang. Saya itu nggak mau begitu. Makanya saya mau mulai mengintervensi dari sekarang gitu. Kayak apa gitu yang harus saya lakukan biar at least teman-teman saya tahu gitu kalau misalnya saya mulai menunjukkan kemauan gitu untuk berubah. Mungkin seperti itu kalau misalnya step awalnya aja deh, saya butuh step awalnya. Jadi guidance kepala saya punya lampu guidance, saya bisa merubah hal ini semua, at least mengurangi lah, nggak terlalu banyak. Mengurangi sifat dominan ya. Karena kan lama-kelamaan kan sering berjalanannya waktu kan, dilanjut dulu aja nggak apa-apa kan, saya sambil boleh. Mencatat sering berjalanannya waktu kan, lama-kelamaan semakin manusia dewasa menurut saya kan semakin banyak, pertama ibadah, kedua mungkin sedekah, ketiga hubungan antara manusianya harus semakin erat. Karena kan mungkin saat ini saya mungkin masih punya banyak teman,
Tapi dengan sikap saya semakin tua, semakin apa, gimana saya mau berteman nanti, gimana saya mau bersikap ke anak saya nanti. Ini kan bisa jadi mempengaruhi bagaimana sikap saya ke orang tua saya yang udah lebih tua. Mungkin udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya harus ngapa-ngapain. Mungkin kalau sifat saya masih kayak sekarang, mungkin saya bisa jadi kayak saya dulu, yang saya dulu rasain ke orang tua saya. Kayak anak yang kurang ajar, anak yang suka marah-marah. Dan saya nggak mau itu terjadi. Apalagi saya paling nggak mau kayak ayah saya yang dulu saya rasain, saya lakuin ke anak saya. Saya pengen gitu mengurangi hal itu. Jadi di masa depannya, di ujung-ujungnya saya nggak menyesal gitu. Saya nggak mengalami amit-amit perceraian, amit-amit saya menelantarkan orang tua saya, amit-amit saya sama kakak saya jadi lost kontak, amit-amit jadi keluarga yang kurang harmonis. Kan itu kan nanti kan sebuah permasalahan yang runtut ya, nggak permasalahan satu hal aja. Permasalahannya kan pasti bertumpuk-tumpuk dari, mungkin dari sekarang pun permasalahannya udah bisa dari sifat. Ya makin dewasa aja sih, saya takut makin dewasa tuh makin banyak yang harus makin banyak yang harus saya perbaikin. Mungkin salah satunya mulai dari ini sih, dari sifat dominannya dulu. Oke, sebenarnya sifat dominan itu muncul biasanya ya karena kamu merasa aman gitu. Karena kamu doang nih yang megang kontrol, orang lain gak megang kontrol, hanya kamu aja. Nah, dan itu pasti menjadi kebiasaan. Nah, kita nggak bisa langsung menghilangkan itu, cuman tapi pelan-pelan. Misalnya nih, kamu mulai dari hal kecil untuk gak selalu mengambil alih. Kamu kan suka nih mengambil alih tuh. Nah, kamu coba pelan-pelan untuk tidak mengambil alih. Nah, kita lihat dulu bagaimana dia, apakah sesuai enggak gitu. Kalau misalnya tidak sesuai, kamu boleh bicara, tapi pelan-pelan, tidak mengontrol dia juga. Kasih juga space buat dia buat berbicara gitu. Itu biar apa ya? Jadinya fleksibel suasananya gitu. Jadi saya harus pelan-pelan mungkin lebih mendengarkan orang. Ya, tapi kan mungkin orang-orang udah kan sekarang udah nasi ternyata jadi bubur kan. Mungkin orang-orang udah pada nggak mau nih cerita ke saya dengan hal ini. Berarti otomatis mungkin saya harus cerita duluan ke mereka ya. Ya, betul. Dan cerita duluan mungkin ada saran nggak, cerita tentang apa? Apa saya harus cerita tentang masalah saya yang saya ceritakan ke Mas atau cerita tentang apa? Gak harus cerita tentang masa lalu. Jadi kamu cerita aja bagaimana ketika aku nongkrong. Tanya ke mereka bagaimana sifat aku ketika aku nongkrong. Nah, kalau misalnya mereka udah udah melihat sisi dominanmu dan ngasih tahu ke kamu. Nah, tadi saya mengasih tahu sisi dominanmu sama sisi ke kamu. Nah, kamu baru ngomong, nah, sebenarnya aku ingin mengurangi dominan tuh. Cuman aku nggak bisa sendiri nih, harus dikasih tahu nih sama kalian tuh. Benar-benar meminta bantuan dari orang lain juga berarti kan ya. Jadi gak hidup, kita kan sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, namanya juga makhluk sosial. Tidak apa-apa minta bantuan ke orang lain ketika kita sadar itu sudah satu hal yang baik. Kan sudah sadar, karena tidak banyak orang yang sadar atas sifat mereka. Tapi kan Marvin ini sudah bisa sadar, sudah paham apa yang dirasakan, dan tidak ada salahnya untuk meminta bantuan kepada teman Marvin juga. Karena ya itu awalnya juga ayahnya Marvin kan juga ngerasa dulu sepandangannya Marvin kok kayak gini deh, tapi tiba-tiba pelan-pelan merubah karena ada mujizat dari Tuhan. Jadi akhirnya berangsur-angsur membaik. Begitu pula dengan Marvin. Tapi kan Marvin sama ayah Marvin punya caranya yang berbeda. Apalagi Marvin juga tidak ingin seperti ayah Marvin juga kan untuk di masa depannya. Jadi tidak apa-apa meminta bantuan kepada teman-teman. Tapi kan saya hampir nggak pernah ya Mas ya minta bantuan ke orang lain.
step awalnya minta bantuan tuh gimana sih? Entah saya harus ngomong apa, entah saya harus sikap kayak gimana. Karena seumur hidup saya tuh saya hampir nggak pernah minta bantuan sama orang lain. Karena ya idealisme itu saya itu tadi kayak saya bisa lakukan apa-apa sendiri. Cara step awal tuh gimana sih? Karena pengen loh juga saya cerita, pengen loh saya juga didengerin. Cuman kan kayak namanya alam bawah sadar perasaan itu kan menurut saya kompleks ya, susah banget dimengerti. Kayak sebenarnya mas-mas ini kan belum tentu ngerti tentang apa saya dengan satu pertemuan kan. Bisa jadi bahkan di 2 atau 3 pertemuan belum tentu ngerti saya. Sekompleks itu kan menurut saya. Apalagi kan saya juga mempelajari tentang jiwa, mempelajari tentang perasaan. Gimana sih cara step awalnya minta bantuan itu gimana? Karena secara psikolog saya tuh sering memberikan stigma ke orang-orang. Ceritalah ke aku. Aku kalau bisa bantu, aku bantu. Aku dengerin letis. Kayak saya sering orang tuh saya bikin cerita, orang tuh saya bujuk buat cerita, tapi saya sendiri tuh nggak bisa buat cerita ke orang. Padahal mungkin menurut saya teman-teman saya sebenarnya baik, teman-teman saya banyak yang suka membujuk saya buat cerita, tapi kayak saya dulu tuh gak mau. Nah kan sekarang masih terlanjur jadi bubur nih, sehingga teman-teman saya dikit yang cerita saya juga bingung mau cerita gimana karena teman-teman saya udah nggak pernah nawarin buat saya bercerita. Step awalnya tuh gimana mas? Mungkin step awalnya kamu mungkin bisa ke sahabat dekatmu atau teman dekatmu. Nah, kamu bisa langsung ngomong tanpa harus takut. Nah, yang kamu rasain sekarang tuh takut, sehingga kamu tidak bisa bercerita atau tidak ingin bercerita ke temanmu. Nah, rasa takut kamu itu hilangkan dulu pelan-pelan, dan kamu menganggap mungkin respon mereka itu tidak semenarik mungkin atau tidak sesuai dengan kamu. Nah, itu harus dihilangkan dulu. Jadi kamu langsung aja cerita ke temanmu, tapi pelan-pelan, jangan langsung. Mungkin harus dibiasakan dulu. Lalu temanmu pasti mengerti. Ketika kamu ingin bercerita, temanmu langsung menyarankan dirinya sendiri untuk bercerita. Tuh. Menyerang saya. Iya. Gitu. Tapi perlu nggak sih, kayak kan saya belajar psikologi juga nih, perlu nggak sih kayak penguatan positif atau negatif gitu? Karena saya kurang tahu tuh materi itu. Menurut masnya perlu nggak saya dari apa yang saya rasakan atau tidak perlu gitu? Perlu penguatan positif, perlu. Ya, contohnya kayak gimana mas? Atau saya misal ketika teman saya melakukan sesuatu, saya harus memberikan penguatan positif. Ketika teman saya melakukan sesuatu, saya harus penguatan negatif. Tapi kan ini kan kita berhubungan sama manusia sebaya yang mungkin saling mengerti kan. Jadi rasanya kurang etis aja gitu kalau misalnya kayak gitu ke teman. Apakah perlu atau enggak sih sebenarnya, kayak apa ya yang perlu dilakukan penguatan positif dan negatifnya? Atau mungkin teman saya yang ke saya jujur soalnya saya masih bingung nih situnya. Itu mungkin Masnya mau nambahin atau? Oke, jadi penguatan positifnya ini misalnya contoh ya, merasa lebih ringan atau karena nggak ngerjain sendiri gitu kan. Biasanya ngerjain sendiri, apa-apa ngerjain sendiri kan. Nah, kamu juga harus merasa lebih ringan nih, misal karena nggak ngerjain sendiri, maksudnya kayak dibantu teman sama teman-teman gitu. Terus merasa didukung orang lain kan, sebelumnya kayak merasa apa-apa sendiri, selalu sendiri. Nah, kamu juga harus penguatan positifnya merasa didukung orang lain gitu. Terus bisa jadi juga hubungan jadi lebih dekat atau nyaman gitu. Nah, kalau penguatan negatifnya itu bisa mengurangi capek karena nggak kerja sendiri. Kan selama ini kerja sendiri kan. Nah, penguatan negatifnya ya begitu, mengurangi capek karena nggak kerja sendiri. Lalu mengurangi stres karena beban dibagi toh, nggak terbebani sendiri, soalnya ada teman-teman yang membantu begitu. Terus mengurangi tekanan harus selalu sempurna. Jadi nggak semuanya harus sempurna gitu.
Kalau misalnya boleh disimpulin deh Mas, kayak apa aja sih yang perlu saya lakuin, at least merubah tipis-tipis aja, nggak perlu, karena saya pengen banget sebenarnya, cuman kayak diruntutin aja apa yang harus saya lakuin awalnya, sehingga mungkin lama-kelamaan sikap saya itu bisa berubah atau sifat saya bisa berubah. Kalau dari sepengetahuan saya ya, mungkin nanti akan ditambahkan oleh psikolognya langsung kan, yang harus dilakukan sejak awal-awalnya itu sebenarnya ada di dalam diri Marvin sendiri. Namun untuk bisa menciptakan hal itu pastinya kan ada step-stepnya. Tadi kan sudah ditanyakan stepnya apa sih. Sebenarnya stepnya, tujuannya kamu mau pengen mengubah itu apa, itu kan harus dicari di dalam diri sendiri dulu. Kamu tak bakalan tahu konsekuensinya yang akan terjadi di masa depan kalau misalnya terus begini, katanya gak enak. Jadi kan awalnya juga itu kan dimulai dari niat, dari intentionnya dulu. Tidak usah peduli akan kamu kok ngerasanya berubah, kamu tiba-tiba berubah. Tapi kan misalnya perubahannya positif, pasti orang-orang akan ngerasa senang juga gitu, dekat sama kamu, meskipun ada pagar yang sangat tinggi yang kamu bikin sendiri, kamu bisa hancurkan karena kamu yang membuat pagar itu. Jadi sebenarnya boundaries itu bisa langsung ditebus. Bisa langsung ditebus aja karena mau sesulit apapun kalau memang ada niatnya. Dan dalam psikologi kan biasanya ada, dalam bahasa Inggrisnya itu kan habits ke perbuatan perilaku yang berulang-ulang itu jadinya habits. Itu dari habits itu awali dengan niat dulu, niatnya ingin berubah. Niat itu akan selalu terrealisasikan dari dalam diri kita, dari alam bawah sadar. Aku ingin niat ini, baru mulai dilakukan. Apa kalau gak bisa secara langsung ngobrol, mungkin sesimpel kayak memberikan giveaway, ini aku ada rezeki lebih gitu, dari yang simpel-simpel aja. Baru nanti pastinya akan mereka kan bertanya-tanya juga, lu kenapa pagar atau tembok yang dibikin sama Marvin ini kok tiba-tiba roboh, ada apa? Tapi biasanya tidak akan diomongin secara langsung, malah lebih ke arah oh ya udah, hasilnya juga bagus kok gitu, Marvin memang sudah mau berubah, nggak apa-apa lah, ayo. Jadi kebersamaan itu bisa ada lagi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya, mungkin ada yang lebih profesional. Kayak gini sebenarnya ini jelek banget ya. Kayak gini sebenarnya kalau ketika mas ngasih saran, lu kayak hati saya masih denial gitu. Kayak masa begitu, saya takut kayak apa yang masnya bilang atau nanti saya melakukan apa yang masnya bilang, saya takutnya nanti nggak sesuai gitu. Takutnya seperti itu. Cuman insya Allah dalam nama Tuhan Yesus mungkin saya bakal berusaha ngelakuin apa yang mas sini bilang, apa yang mas Salman, apa yang mas Afla bilang, dan semoga mungkin pelan-pelan, makan lama-lama jadi terbiasa boundaries yang saya bangun setinggi tembok Cina mungkin bakal turun ya. Ada tambahan mas? Ya mungkin kesimpulannya aja dari semua cerita Marvin ya. Kalau dari cerita kamu ini ya, sebenarnya tuh sifat dominan ini muncul karena selama ini kamu terbiasa mengandalkan diri sendiri. Tuh. Nah, setiap kamu bisa mengontrol kayak apapun itu situasinya dan melakukan semuanya sendiri, kamu merasa pasti lebih aman atau lebih suka aja mengontrol diri sendiri, mengontrol orang lain. Nah, itu membuat kamu lebih yakin atau lebih puas. Nah, perasaan itu jadi semacam reward yang bikin kamu terus mengulang kebiasaan tersebut. Nah, reward itu yang harus kamu ubah pelan-pelan, yang tadi udah dibilang juga sama Afla. Nah, tapi di sisi lain kita juga bisa lihat bahwa kadang perilaku ini bikin kamu capek sendiri, pasti kan? Iya, betul. Bikin capek sendiri. Terus atau juga bisa mengurangi hubungan dengan orang lain. Betul. Seperti romansa yang kamu bilang tadi. Iya, itu. Nah, kita tuh gak bisa ya langsung menghilangkan sifat ini. Tapi kamu coba dulu ubah perlahan-lahan supaya lebih fleksibel.
Nah, kita bisa mulai dari langkah kecil dulu. Misalnya, kamu mencoba untuk tidak selalu mengambil alih atau mulai berani minta bantuan dalam hal sederhana. Gak harus langsung besar. Nah, kalau kamu berhasil nih misal melakukan itu, coba kamu perhatikan perasaan setelahnya. Biasanya kamu akan merasa lebih ringan, lebih santai, atau hubungan dengan orang lain jadi lebih enak. Nah, itu yang kita jadikan reward baru. Paham? Reward baru. Jadi Terima kasih, begitu. Mas. Ya bakal saya cobalah. Mungkin nggak sekarang atau nggak besok, tapi pasti bakal saya coba perlahan-lahan ya. Ya. Oke. Terima kasih Mas Oke. Saman, terima Ya. kasih Mas Abla. Makasih ya Marvin, sebelumnya udah bercerita, Iya. udah terbuka. Izin Semoga pakai sepatu ya Mas ya. Boleh. semoga kedepannya sifat dominannya perlahan-lahan Amin, amin. Demi diri sendiri juga. ya, dan merasa tidak banyak beban lah. Terima kasih ya. Makasih Mas. Oke.